Salam sejahtera saudara, salam Sumpah Pemuda. Bagaimanapun ada warisan kekayaan yang luar biasa dalam hidup kita berbangsa dan bernegara, menjadi sejarah yang tak boleh diabaikan, apalagi dilupakan. Celakalah sebuah bangsa jika melupakan sejarahnya, karena dia akan hidup tanpa identitasnya, bagaikan orang berjalan tanpa nyawa, mayat namanya. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk memahami kebenaran dengan utuh dan hidup di dalamnya, menikmati kebersamaan sebagai anak bangsa. Memberi apresiasi pada para pemuda yang telah mempertaruhkan nyawa, berjuang untuk memberi masa depan bagi bangsa dan negara. Sebelum kita lanjut dalam perenungan kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami, menuntun kami, membimbing kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Berkati sertai kami dalam perenungan kami akan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk Sumpah Pemuda yang menjadi warisan yang tak terbilang nilainya. Terpujilah Tuhan sumber berkat itu. Amin. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 4-6 dikatakan begini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara-saudara, lalu dikatakan berikutnya, sama seperti satu tubuh punya banyak anggota. Tetapi bukan anggota-anggota itu lalu berdiri tubuh-tubuh sendiri. No, mereka bersatu menjadi satu tubuh yang indah. Ungkapan Rasul Paulus di Korintus ini mengingatkan kepada orang-orang Korintus yang rupa-rupanya hidup dalam pertikaian, perselisihan, bahkan sampai kepada perpecahan. Sampai ada yang merasa dirinya, saya kelompok Apolos, saya kelompok Paulus. Lalu ada yang bilang lagi, saya kelompok Kepas, bahkan satu, saya kelompok Yesus. Paulus marah dan berkata, kalian masih duniawi karena kalian terpecah-pecah, padahal kalian satu tubuh yang utuh. Sebagai anak bangsa, 1928 berjalan ke 2012 bukan tahun yang pendek. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia menjadi negara merdeka. Semangat Sumpah Pemuda sudah ada, menjadi dasar kekuatan bersama untuk sama-sama menyadari bahwa kita hidup di satu tanah air, di satu bangsa, di satu bahasa, Indonesia. Ini menjadi cikal bakal semangat bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada duanya. Kita yang berlatar belakang terdiri dari berbagai kerajaan menyatu. Kita yang punya ribuan bahasa dan sub lagi puluhan ribu bahasa. Kita yang punya belasan ribu pulau-pulau. Negara maritim yang luar biasa menjadi satu. Saudara-saudara, sehingga lagu-lagu seperti dari barat sampai ke timur, ya, berjajar pulau-pulau, itulah bangsaku dan seterusnya, memberikan semangat dan gairah yang luar biasa kepada kita. Maka meminjam dari apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada orang di Korintus, saya ingin berkata, ingat ada berbagai suku, ingat ada berbagai agama, ingat ada berbagai latar belakang, tetapi kita satu. Satu apa? Tanah air Indonesia. Satu apa? Bangsa Indonesia. Satu apa? Bahasa Indonesia. Bukankah itu warisan yang luar biasa? Maka saya meminjam juga istilah Paulus. Kalau kalian terpecah-pecah sebagai satu bangsa, itu hanya menunjukkan kalian masih kanak-kanak. Semua orang harus memikirkannya, termasuk saya bertanggung jawab dalam hidup kesatuan NKRI ini. Bagaimanapun kita sudah pernah mengalami noda, lepasnya timur-timur dari pangkuan bumi pertiwi. Kelengahan di waktu lampau, penindasan yang berlebihan, diskriminasi, membuat orang tertekan dan berusaha memerdekakan diri, adalah kegagalan para pemimpin di waktu lampau. Ironisnya, kegagalan diteruskan dalam perjalanan. Ancaman semakin mencuat ke permukaan. Ironis. Maka diperlukanlah orang-orang yang sebetulnya punya visi yang sangat jauh, menatap ke depan ke kehidupan Indonesia yang saat 1928.
mengingatkan kepada kita puluhan tahun yang lampau bahwa ada anak-anak muda yang punya semangat luar biasa, yang bergairah untuk bangsa Indonesia. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa itu. Tidakkah mereka sangat visioner melihat nun jauh ke depan? Karena itu tidak boleh ada pertikaian. Karena itu tidak boleh ada perpecahan dalam hidup berbangsa bernegara. Lalu apa yang dibutuhkan dalam hal itu? Pertama, mari kita sadari bahwa memang kita tidak sama. Itu dulu. Nah kalau memang tidak sama, ya manusia memang gak ada yang sama. Mau mimpi apa saudara? Mau kemana saudara untuk menjadi satu negara yang sama? Negara yang mayoritas semua sama agamanya. Tidak menjadi tenang semuanya. Tetap saja ada kelompok kuat, kelompok lemah, kaya, miskin. Itu kan konsekuensi saudara-saudaraku. Orang yang hidup dalam satu suku pun sama. Ada saja yang senang menjadi raja dan terpuja, tapi ada yang sedih, terbuang dan terisolasi, mengalami diskriminasi yang mengerikan. Jadi mau satu suku, satu agama, sama. Korintus itu sama-sama satu gereja. Ribut tuh. Jadi mari kita sadari bahwa memang kita tidak sama, dan ketidaksamaan bukan harus dipaksa sama. Ketidaksamaan adalah keunikan, keunggulan yang ada. Kalau semua anggota badan ini tangan, saya nggak tahu lagi kita mau jadi apa. Puji Tuhan, nggak sama tangan sama kaki, nggak sama tangan sama mulut, sehingga kepelbagaian memberikan fungsi yang limpah, kekayaan yang tak terbilang. Luar biasa bukan? Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah yang harusnya kita pahami dengan utuh, menyemangati diri kita untuk kita hidup seperti apa yang dikehendakinya. Maka semangat persatuan tadi mestinya mewarnai kehidupan kebangsaan kita, sehingga bangsa kita punya harapan yang luar biasa. Jadi pertama ingat, memang kita tidak sama. Sejak Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Tetapi memang kita tidak sama, tapi kita sama. Oh, ini yang kedua. Ini bagaimana? Tidak sama tapi sama. Memang tidak sama. Laki-laki dan perempuan. Tapi sama sehakikat. Kita beda jenisnya, tapi sama hakikatnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, mengagumkan. Diciptakannya lah manusia, bentuknya singular. Diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. Plural. Maka yang singular juga plural. Singular manusianya, plural adalah jumlah atau jenis kelaminnya. Maka ini menjadi keunggulan tersendiri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang datang dari kebenaran luar biasa yang menjadi warisan gereja. Maka celakalah gereja jikalau tidak mampu mengemban tugas itu. Karena itu kita tidak sama, ya, dalam hakikat laki-laki dan perempuan. Konteks berbangsa, ada agama, ada suku dan seterusnya. Tapi kita sama? Iya, dalam konteks kemanusiaan. Sama-sama diciptakan Tuhan. Emang saudara pikir kalau bukan Kristen tidak diciptakan Tuhan? Semua manusia ciptaan Tuhan, bukan? Lepas dari pemahaman agama Tuhan ini, Tuhan itu tidak perlu diributkan. Tapi kalau memang kau yakin itu adalah Tuhan yang kita pahami, tunjukkan kelasnya, kasihilah mereka sebagai ciptaan Tuhan itu. Jadi jangan menjadi aneh dalam hidup kita. Kita mengatakan mereka adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan manusia, tapi kita tidak bisa mencintai semuanya. Padahal Tuhan sendiri juga berkata, kasihilah sesama manusia, bahkan seperti dirimu sendiri. Lebih lagi, musuhmu pun harus kau berkati. Karena itu gereja tidak bisa terjebak hanya pada jerat-jerat diskusi. Ya, gereja tidak boleh terjerat lalu mengobarkan aroma kebencian, mencaci maki agama lain. Saya selalu bilang, apalah urusan kita ini mengomentari agama lain. Hidup kita saja nggak beres kok. Bereskan hidup kita. Keagamaan kita bereskan. Capek kita mengkritik agama lain, bukan? Kita sendiri belum beres. Ya kecuali memang ada yang hobi begitu, saking joroknya dia teriakin orang lain jorok, supaya dia kelihatan bersih, kan begitu ya. Itu mainan picisan itu, murahan sekali. Nah, tidak boleh seperti itu. Yang berkelas adalah menunjukkan kelas yang luar biasa. Bagaimana dia memainkan perannya dengan utuh. Sehingga ini menjadi penting dalam kehidupan bersama kita. Pikirkanlah, renungkanlah. Kita tidak sama, ya. Artinya laki-laki, perempuan, dan berbagai kemungkinan perbedaan. Kita sama, ya. Sama-sama ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Dia, punya hak yang sama. Laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama-sama manusia. Alkitab tidak mengajarkan isu diskriminasi. Sekalipun
dalam praktek di Alkitab ada banyak diskriminasi. Nah, itulah oknum dan pelakunya. Saya suka baca Alkitab karena jujur menceritakan apa adanya. Kristus mengkoreksi dan mengembalikan ke tempat yang semestinya. Tetapi Alkitab juga memang tidak mengajarkan emansipasi dalam relasi pria dan wanita. Apa yang diajarkan Alkitab? Partisipasi. Ya, hari ini saya tidak punya banyak waktu untuk mengulas ini. Di banyak kesempatan saya mengulas di dalam isu-isu antropologi. Keunikan hubungan pria dan wanita di dalam perspektif Kristiani. Dua orang yang terlibat bersama-sama. Berbeda, tapi sama punya tanggung jawab. Sama-sama punya peran. Sekalipun peran yang dimainkan memang berbeda. Tapi dua-dua itu saling membutuhkan, saling mengikat. Maka tidak lagi disebut dua, tapi satu. Itu keunggulan. Yang harusnya kehidupan ini yang ada di dalam rumah tangga, di hidup suami istri ini dibawa dalam kehidupan bersama, di dalam bermasyarakat. Kan begitu saudara-saudara. Nah karena itu mestinya kalau saudara menyebut orang Kristen, mampulah jadi agen perubahan. Jangan mengobarkan isu perpecahan. Jangan hanya mampu mencaci maki agama lain, tapi sendiri tidak lebih baik. Menyebut orang lain ini dan itu. Kadang-kadang miris. Jangan karena ada si A teroris lalu kita bilang agamanya teroris. Kristen pun tidak kurang-kurang seperti itu. Saya pikir penting untuk kita menyadari dalam keutuhan. Jangan bilang sana ribut, sini ribut. Emang gereja tidak ribut satu dengan yang lainnya? Ayo, buang semua itu. Mari kita masuk dalam kejujuran, menilai diri kita, dan mensyukuri anugerah ilahi dalam kehidupan kita. Karena itu ingatlah tadi, kita memang tidak sama, tapi yang kedua, kita memang sama. Dan yang ketiga, kita harus kerja sama. Karena itu tidak sama adalah perbedaan, bukan malapetaka, tetapi kekayaan yang harus di-maintain dengan baik. Tapi kita juga sama sehakikat selevel sekalipun beda kelamin laki-laki dan perempuan yang kemudian diikuti dengan beda suku, beda agama, beda apapun. Tapi kita dituntut untuk kerjasama. Kalau kita bilang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bagaimana bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri kalau tidak bisa kerjasama? Iya kan? Kita nggak bisa kerjasama ya lain suku. Kita nggak bisa kerjasama ya lain lain agama. Ironisnya lagi, kita nggak bisa kerjasama ya, lain denominasi gereja. Tetapi memang itulah piciknya kita. Kita terjebak, saudaraku. Saya tidak menyuruh saudara untuk kompromistis. No. Bedakan itu. Iya, tiap agama punya keunikan dan keyakinan dalam keyakinannya. Biar itu harus dihargai. Bagi saya agama bukan sebuah hal yang kemudian saudara bisa bawa ini seperti diamond, mau dibawa ke laboratorium. Mana bisa? Agama adalah keyakinan yang kuat. Tetapi saya dengan percayaan saya, dengan imanku kepada Kristus sangat teguh. Dan aku akan cerita kepada dunia. Dia yang menghidupi aku. Nah ini hidupku. Supaya orang boleh tahu Kristus seperti apa. Maka inilah hidupku berbangsa, inilah hidupku bernegara. Soal keselamatan, aku dengan Tuhan. Bahkan dalam gereja pun sebagai pendeta saya tidak bisa bilang seluruh jemaat yang ikut di dalam gereja yang saya layani akan masuk surga. Itu pembohongan. Apalagi kalau institusi gereja ini menjadi agen ke surga. Pembodohan. Sudah zaman bahola itu. Tapi memang heran kadang-kadang orang suka dibodoh-bodohi ini. Karena itu ayo kita lakukan dalam keterbukaan dan kejujuran. Jangan terjebak dalam kepalsuan dan kesalahan. Sebelum Tuhan menghabisi kita dan menampar kita, menghukum kita. Seraya berkata, hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan jadi suam-suam kuku. Kita ke gereja bilang puji Tuhan, haleluya. Kita bilang layani Tuhan, kita bilang cinta kasih. Tapi ternyata kita tidak dihidupi oleh semuanya. Itu suam kuku. Tuhan akan muntahkan kita. Tapi bagaimana kita hidup bergairah, hidup bersemangat dalam kehidupan ini? Melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mainkan game itu dalam kepelbagaian perbedaan kita. Bangsa kita yang majemuk adalah kekayaan yang tidak terbilang. Tiap suku punya keunikan keunggulan. Di sini seni pahat memahat. Di sini kelompok bertukang. Di sebelah sini kelompok bertani. Di sebelah sana ini dan itu dan seterusnya.
termasuk ada suku yang jago berdagang dan semuanya. Saling mengisi dan menguatkan, alangkah luar biasanya. Karena itu Indonesia memerlukan pemimpin yang berwawasan. Pemimpin yang tidak hanya bisa bicara tapi bisa melakukannya. Semoga para pemimpin malu kalau terlalu banyak bicara tapi tidak mengerjakan apapun juga. Malu kalau hanya bisa menunjuk-nunjuk kesalahan tapi tidak membereskannya. Ya. Ini jatuh karena itu ada pisang kulitnya di situ, makanya jatuh. Jangan cuma bilang begitu, turun kau ambil kulit pisang itu, pinggirkan supaya jangan jatuh lagi orang. Itu pemimpin, bukan? Maka semua kita diperlukan menjadi pemimpin. Kalau yang di atas tidak beres, yang di bawah terus lapis ke bawah. Semua kita ambil bagian. Minimal, mari kita pimpin diri kita untuk menjadi orang yang terpimpin dan bisa mengendalikan diri kita. Sehingga tidak menjadi masalah dalam kerjasama atas bawah, kiri kanan. Kerjasama antar suku, antar agama. Harus kental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat, kita tidak sedang membicarakan kompromi. Kita tidak perlu berusaha membangun supaya agama kita menjadi sama, karena memang tidak mungkin itu. Itu utopia. Biarkan agama menjadi kekayaan iman pada dirinya. Kalau memang agamamu lebih baik, tunjukkan dalam perilakumu. Mari berkelahi berkompetisi dalam kualitas. Ini yang harus penting. Karena itu kalau Sumpah Pemuda, modelnya kayak orang sekarang, aku minoritas, mayoritas, aku suku ini, ya nggak jadi Sumpah Pemudanya. Nggak ada NKRI ini, nggak ada yang kita hidupi. Karena itu jangan sampai perjuangan mereka yang harus kita akui. Kebenaran yang tak terbantah, semangat yang luar biasa. Lalu kita nodai. Kita mewarisi tapi tidak mampu menjaga warisan bangsa. Itu kan memalukan. Boro-boro mewariskan untuk bangsa A, B, C, D, F, G. Boro-boro memberi kemajuan. Mewarisinnya ada yang nggak mampu. Di mana kita? Sumpah Pemuda harusnya menginspirasi kita. Sumpah Pemuda harusnya menyemangati kita untuk berani maju dalam kehidupan bersama. Sumpah Pemuda harusnya menjadi gairah yang tak tercegah, tak pernah bisa berhenti untuk menuju NKRI yang menjanjikan dan luar biasa. Ini menjadi penting, saudara-saudara. Ada banyak negara di kolong langit ini yang merupakan negara federasi. Suku-suku juga yang berbeda, yang jumlah penduduknya banyak. Kalau kita mengautokritik Indonesia, kalau orang bilang, oh Singapura maju, Indonesia kurang, Malaysia juga hebat. Alasannya gampang ya. Ya Singapura kan kecil, penduduknya cuma berapa juta, Malaysia juga begitu. Tapi waktu Cina maju, penduduknya berlipat-lipat dari penduduk Indonesia, hampir 1 miliar, kita 200 juta berbandingnya. Artinya 1:5. Mau bilang apa? Munculnya pemimpin yang kuat di China. Eksekusi hukuman mati pada koruptor, padahal sahabat presiden pada waktu itu. Wali kota Beijing dihukum mati. Itu mencengangkan, membuat orang semua takut. Tidak bersih korupsi, tapi bisa ditekan. Kita lain, malah makin melejit sekalipun isunya adalah anti korupsi. Jadi bagaimana mau menyemangati persatuan dan kesatuan? Karena ada yang merasa tertindas dan dizolimi. Nasabah bank yang tak terlindungi hukum, uangnya hilang, tentu menjadi jeritan luar biasa. Ada banyak di sana anak-anak yang kemudian terancam masa depan sekolahnya karena uang papa mamanya sudah ditilep. Celakanya, negara yang punya kuasa tak melindunginya. Maka kadang kita jadi takut ya. Paling tidak atas bawah sudah tidak bisa bersatu lagi kan. Saling mencurigai. Ini kan bahaya, saudara-saudaraku. Nah kalau gara-gara 1-2 orang seperti begini, ya mesti diganti, kasih yang bagus lah. Kan begitu mestinya. Mana boleh ada orang-orang seperti itu bertahan di situ. Tetapi memang kita perlu tertib. Kita punya konstitusi. Kita punya aturan. Nah elegansi bermain ini penting. Ya. Tetapi marilah bijaksana. Supaya kelak kita memilih orang yang punya semangat luar biasa dalam cinta kebangsaan. Yang sangat visioner dan mampu membangun NKRI dalam kepelbagaian ini. Kekuatan kita luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, camkan kalimat yang tadi kita pikirkan. Kita tidak sama, memang berbeda-beda suku agama dalam konteks kebangsaan. Laki-laki perempuan itu isu pertamanya.
Tapi kita sama-sama manusia, ciptaan Tuhan. Dan kita mesti kerjasama, karena itulah manusia. Kalau binatang saling meniadakan, ya kecuali kita binatang, bukan? Tapi kan kita bukan binatang. Yang saling meniadakan, mayoritas menggigit yang minoritas. Enggak begitu toh. Mari kita tunjukkan kualitas kemanusiaan kita. Maka yang keempat, dengan bersatu kita bisa. Dengan bersama kita bisa melakukan apapun untuk menggapai bangsa yang besar, bermartabat, dihormati. Bukan saja di ASEAN, Asia, bahkan dunia. Tapi jangan jadikan itu pidato omong kosong. Yang dipidatokan tapi di kenyataan hari-hari tidak terjadi. Tahun segini kita akan jadi negara begini-begini. Apanya, jauh banget itu. Emang kita orang bodoh tidak bisa mengukur diri? Kalau umurmu sudah 22, lalu kau bilang kau ingin jadi juara dunia lomba lari. Sekarang juara di kabupaten pun belum. Mimpi apa kawan ini? Latihan 5 tahun, 8 tahun lagi sudah bengkok kau. Mana bisa lagi lari, bukan? Kalau mimpi yang atur-aturan lah, kan begitu ya. Jangan bilang dengan iman. Saudara pikir iman itu barang recehan mainan? Ya, iman itu ada objektivitas pertanggungjawabannya. Dengan iman kita mengerti, Tuhan menjadikan alam semesta mengerti. Dengan iman mengerti, dengan iman understanding. Iman memberi input terhadap otak kita yang natural ini. Input-input yang luar biasa. Membuat kita mengerti dan bisa berhitung. Yesus bilang, bagaimana kau membangun rumah? Hitung dulu. Jangan sampai nggak kau hitung, kau bangun lalu nggak bisa menyelesaikan. Orang ketawa nanti. Kawan ini bangun rumah petantang-petenteng dia. Padahal uangnya nggak cukup. Nah, rubuhlah semuanya. Habis kan? Malu kan? Ditertawakan orang kau. Itu kata Yesus. Dia suruh kita berhitung. Begitulah kita berhitung dalam semangat hidup kita, saudara. Biar semua agama berhitung pada dirinya, tanpa pernah merasa diri lebih baik. Tapi kalau memang engkau lebih baik, tidak perlu kau teriakkan, akan kelihatan dalam kualitas kehidupan. Tiap suku berlatih pada dirinya, tanpa merasa lebih unggul. Tapi kalaupun memang kau lebih unggul, tidak usah kau teriak, terlihat pada outputnya. Simple bukan? Oleh karena itu, saudara, hidup jangan jadi iklan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka iklan pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka semestinya iklan bisa digugat kalau dia berbicara lebih dari apa yang dia bisa. Saya setuju kalau tidak ada obat untuk semua jenis penyakit. Obat kasih tahu dong, obat apa? Tapi kasih tahu kontraindikasinya, mesti fair. Nah, itu bertanggung jawab. Apapun dalam hidup ini penting nilai-nilai seperti itu, bukan? Kapan masa produksinya, kapan expired date-nya. Sekarang memang seringkali tidak terkontrol. Akibatnya dalam produksi yang bawa-bawa begini, gimana lagi di atas ini? Urusan yang gampang saja pun kita terabaikan, bagaimana lagi urusan tingkat tingginya, urusan antar manusianya. Karena tidak ada lagi kejujuran. Tapi andai kata kita sadar seperti yang dikatakan Alkitab, kita berbagai-bagai anggota, tapi satu tubuh. Ada berbagai karunia yang Tuhan berikan, kita kembalikan kepada Tuhan yang sama. Satu Tuhan yang menciptakan matahari. Semua agama menikmatinya. Tapi semua agama pasti yakin itu Tuhannya, bukan? Terserah, tapi paling tidak. Kalau memang kita percaya agama berbeda, tapi ada satu matahari dan bukan 5, bukan 3, artinya satu yang memberikan, bukan? Dia mencintai semuanya. Tetapi soal keselamatan itu urusan dia. Karena itu tunjukkan keunggulan. Hidup beragama dan berbudaya menjadi sangat penting. Karena bagi saya budaya paling tinggi itu adalah beragama. Orang beragama pasti berbudaya. Tak mungkin enggak. Kalau misalnya dikatakan Tuhan Yesus ya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, estetika hidupnya luar biasa, bukan? Jangan saksi dusta, bagus sekali ya. Jangan membunuh, jangan mencuri. Waduh, estetikanya luar biasa. Engkau dua, bukan lagi dua. Laki-laki dan perempuan meninggalkan orang tuanya, dipersatukan. Tidak bisa diceraikan manusia. Waduh, estetikanya luar biasa. Ada proteksi yang begitu hebat, begitu indah. Sayang dilanggar ya. Dan kau kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa. Dan musuhmu, bukan kau habisi langsung itu. Doakan dia supaya diberkati. Boleh kembali ke jalan yang benar. Wow, harapan hebat bukan? Maka di sana ada semangat tadi itu, Sumpah Pemuda 1 itu tadi. Kita satu, sama-sama ciptaan Tuhan. Oh ya, keren ya. Satu, sama-sama satu dalam kebenaran.
Maka biarlah berkompetisi antara agama itu menunjukkan kualitasnya. Maka kebenaran mana bisa diabaikan? Tidak ada yang bisa menutupi kebenaran. Jangan ada yang takut dalam kehidupan. Kalau benar, sekalipun mungkin karena engkau tampaknya kecil lalu dipinggirkan orang, kebenaran tidak berhenti. Kita boleh mati, kebenaran tetap hidup. Karena itu semangat Sumpah Pemuda harus disikapi dengan jenius oleh tiap orang percaya, khususnya bagi gereja Tuhan. Sehingga mampu mengejawantakan dalam hidup kebersamaan di kepelbagaian hidup di Indonesia. Tidak kebetulan kita menjadi bangsa Indonesia, anak Indonesia, darah merah putih. Tak kebetulan. Tapi kita harus memainkan peran. Nah, itu iman percaya. Tapi apa yang sudah Anda mainkan untuk Indonesia? Kan itu pertanyaannya. Karena itu mari kita memberikan sumbangsi utuh kita dalam membangun kebersamaan ini. Saya selalu keras pada diri saya, mengintrospeksi diri saya. Ada banyak yang kurang yang saya mesti perbaiki terus-menerus dalam perjalanan waktu. Dan saya terus-menerus memperbaiki diri untuk bisa memberi sumbangsi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya, saya pembayar pajak. Saya harus menghitung pajak yang saya bayar dengan baik, walaupun saya pendeta. Tidak semua undang-undang hukum itu menjadi jelas, lalu final. Tapi saya pikir, bagaimana membuat yang baik, berbagai kemungkinan yang belum tertampung, niat baik kita wujudkan. Saya percaya, berkat Tuhan akan turun bagi kehidupan bersama kita. Kalau saja kita bersama mengolah bangsa ini, kekayaan kita limpah. Hasil alam kita, hasil bumi kita, di dalam tanah, di permukaan tanah, semua ada. Yang jadi celaka, karena tidak bersama-sama, hanya sekelompok orang yang menikmatinya. Kenaikan per kapita harusnya kenaikan yang merata, bukan sekelompok saja. Karena itu penting untuk kita menyadari dengan penuh. Penting untuk mengerti, supaya kita berlomba melakukan pemerataan. Semangat sila yang kelima, mewarnai Sumpah Pemuda kita, bukan? Keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena rakyat Indonesia, satu tanah airnya, satu bangsanya, satu bahasanya, berarti satu kekayaannya. Maka bersama-sama mereka bahagia. Dalam kebersatuan kita bisa untuk mencapai Indonesia Jaya. Itu bukan impian kosong, itu kemungkinan yang sangat niscaya. Jadi, biarlah Sumpah Pemuda menyemangati kita. Maju terus, jangan kalah dengan para pemuda yang telah mewariskan kekayaan luar biasa. Amin. Salam sejahtera, Sumpah Pemuda. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih lagi-lagi untuk bangsa ini. Perjalanan sejarah yang kaya, unik, luar biasa. Para pemuda yang berani, punya jiwa, punya hati untuk memberi bagi bangsa, yang sangat visioner, melihat jauh ke depan. Kami berdoa, Tuhan sadarkan kami, khususnya para pemimpin negara ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, pemimpin agama, supaya bisa mengintrospeksi diri, menghargai warisan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan bangsa kami. Amin. Saudara-saudara, Sumpah Pemuda, salam. Dan pemuda, majulah. Yang tua, jadi teladannya.